guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Hai Personers, selamat datang di 1% Podcast bersama gue Leita Lovmanya Siregar dengan 1% lagi menuju hidup yang lebih utuh. Nah Personers, gak asing lagi ya gimana kalau kita dengar kalimat hidup itu bagaikan roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Dalam arti bahwa hidup itu gak selalu stagnan, gak selamanya senang, juga gak selamanya sedih gitu. Lagian ya Personers, kalau nggak tahu rasanya sedih, pasti nggak akan bisa juga rasain yang namanya senang itu. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, ngomongin sedih nih, sedih tuh biasanya lekat banget dengan rasa kecewa, yang biasanya lagi timbul karena suatu perubahan keadaan secara tiba-tiba misalnya, kayak tiba-tiba ada bencana alam, dan membuat kita kehilangan seseorang dan kerusakan keadaan, perubahan sikap seseorang, pokoknya hal-hal yang buruk yang buat kita nggak nyaman sama situasi tersebut. Nah, pada akhirnya timbul perasaan nggak mau tuh ngulangin hal yang sama. Nah, biasanya nih kita sebut dengan trauma. Betul banget, kali ini gue akan bahas tentang trauma nih Personers. Seperti biasa, agar pembicaraan ini lebih substansial dan bermanfaat, kali ini gue nggak sendirian. Gue ditemanin salah satu psikolog dari 1%, yaitu Kak Hani Kumala. Kita sapa dulu ya Personers. Halo Kak Hani. Hai Leita. Gimana Kak Hani, lagi sibuk apa? Lagi sibuk apa ya hari-hari ini? Lagi sibuk bertahan hidup, soalnya kan masa-masa COVID luar biasa ya. Iya nih Kak Hani, kita harus benar-benar jaga kesehatan semuanya. Nah, ini nih Kak Han, tadi aku udah nyampein ke Personer semua kalau hari ini kita akan bahas tentang trauma. Nah, aku mau nanya nih Kak sama Kakak, sebenarnya trauma itu apa sih Kak? Kan banyak nih orang yang kayak, aduh, gue udah trauma deh masalah itu, aduh gue ini nih PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Nah sebenarnya yang disebut trauma itu sebenarnya apa sih Kak? Oke, jadi gini Leita, trauma itu sebenarnya bukan sesederhana yang kita sering banget nih denger orang bilang, aduh gue trauma. Jadi ada yang namanya trauma, ada yang namanya kejadian traumatis, itu berbeda. Kalau trauma itu adalah efek dari kejadian traumatis. Nah, kalau definisi trauma itu definisinya gini. Ada yang bilang trauma itu adalah wound of the soul, pelukaan di jiwa kita. APA, Asosiasi Psikologi di Amerika itu mendefinisikan trauma kayak gini. Trauma adalah kejadian luar biasa yang bersifat mengancam fisik dan harga diri individu, serta dianggap dapat menyebabkan kematian, sehingga menimbulkan rasa takut yang luar biasa, rasa tidak aman, dan perasaan tidak berdaya. Ketika peristiwa itu tuh terjadi. Nah, itu tuh definisi trauma yang kayak gitu. Nah, terus kalau tadi kamu sebut PTSD, orang juga banyak banget nih yang bilang, kayaknya aku PTSD deh. PTSD itu tadi kan singkatannya disebut Post Traumatic Stress Disorder. PTSD itu adalah sebuah gangguan psikologi yang terjadi setelah ada kejadian luar biasa tadi. Tapi untuk penegakan diagnosis PTSD itu bisa ditegakkan dalam waktu paling lama 6 bulan dari kejadian itu terjadi. Jadi kalau setelah 6 bulan itu tidak muncul, tidak bisa dengan mudah dibilang itu PTSD. Jadi misalnya kejadiannya waktu kita kecil umur 3,
Terus kita baru mulai takutnya sekarang nih di umur 19. Bisa dibilang PTSD nggak? Nggak, itu udah hal yang lain lagi. Kalau PTSD itu 6 bulan dari kejadian itu terjadi. Setelah 6 bulan bisa dikatakan sebenarnya bisa, tapi butuh gejala yang sangat spesifik dan nggak gampang. Jadi buat teman-teman perseners, jangan dengan gampang ya bilang kayaknya aku PTSD dan lain sebagainya, karena memang tidak semudah itu untuk bilang kita PTSD. Gitu, Lei. Jadi sebenarnya kalau seandainya nih, misalnya aku pernah pacaran misalnya sama anak basket, terus anak basket nih sukanya flirting ke cewek cheers nih. Udah deh, gue males, gue udah trauma deh sama anak basket, gue nggak mau pacaran sama anak basket lagi. Nah itu termasuk trauma nggak Kak Hani? Kalau balik ke definisi yang tadi, apakah di jiwa kita merasa kita ngalamin luka? Apakah kita merasa ketika kita pacaran sama anak basket itu mengancam fisik dan harga diri kita nggak? Menimbulkan rasa takut, rasa tidak aman, dan perasaan tidak berdaya nggak? Kalau saat kamu merasakan hal itu, bisa dikatakan bahwa itu trauma. Tapi kalau untuk dibilang itu PTSD, itu enggak. Gitu, karena kejadiannya kayak gitu, tidak langsung gitu ya. Jadi trauma sama PTSD itu beda. Trauma adalah efek dari kita mengalami kejadian traumatis, tapi kalau PTSD itu sudah namanya gangguan psikologi. Berarti kalau PTSD itu lebih akut daripada trauma ya Kak ya? Betul. Nah, misalnya aku kasih contoh lagi. Udah pacaran lama nih sama seseorang, terus akhirnya tiba-tiba diselingkuhin. Tapi akhirnya dia balikan lagi dengan alasan masih sayang. Tapi di hubungan mereka tersebut, mereka pihak yang diselingkuhinnya itu masih curiga, masih aduh jangan-jangan dia bohong nih sama gue. Dan dia emang merasa gak berdaya gitu. Sekarang gak mungkin dong dia ngikutin pacarnya 24 jam. Tapi di sisi lain dia gak bisa ninggalin pacarnya. Itu termasuk trauma atau PTSD Kak? Kalau itu sebenarnya mungkin aku bilang itu insecure kali ya. Dan di titik tertentu aku akan bilang bahwa itu hal yang wajar. Namanya dia pernah disakiti, terus dia lebih jadi aware, istilahnya alarmnya lebih sensitif, itu adalah sesuatu yang wajar. Karena dia memang pernah punya pelukaan itu. Ya sama lah, kita pernah punya luka, kan tangan kita jadi lebih, kita pernah kesiram air panas, besok-besok kan kita kalau ngambil air panas kita akan lebih berhati-hati. Gitu, berarti itu hal yang wajar, bukan namanya trauma, bukan namanya PTSD, tapi itu ya awareness-nya meningkat. Gitu. Berarti macam-macam trauma tuh sebenarnya yang ada tuh apa aja sih Kak? Nah, kalau sebelum kita masuk ke jenis-jenis trauma nih, mungkin aku mau share lagi nih, Lei. Yang namanya trauma itu perlu diingat bahwa sifat trauma itu adalah subjektif. Artinya, kita tidak pernah boleh membandingkan traumanya kamu sama trauma teman kamu misalnya. Misalnya kamu di pacaran sama anak basket, terus kamu jadi nggak mau pacaran lagi sama anak basket. Temen kamu digituin sama anak basket, terus dia tetap mau pacaran sama anak basket. Terus dia bilang, Lei, kamu tuh lebay banget sih, biasa aja dong, aku aja nggak apa-apa tuh, gitu. Itu tidak boleh banget. Kenapa? Karena buat kamu, hal itu memang melukai jiwa kamu. Itu real buat kamu. Kalau buat teman kamu enggak, ya enggak apa-apa. Tapi dia tidak boleh, istilahnya membandingkan dirinya dengan diri kamu. Karena tadi, sekali lagi, mengklaim nggak boleh. Karena tadi tuh, Lei, trauma sifatnya memang subjektif dan benar bagi yang merasakannya. Jadi nggak boleh kita nunjuk-nunjuk orang dan bilang bahwa kamu terlalu lebay, aku aja digituin nggak apa-apa. Ya buat kita nggak apa-apa, buat orang lain mungkin apa-apa gitu. Dan satu lagi, kalau trauma itu dia punya sifat ada 2 jenis. Ada trauma yang kita alami langsung, atau trauma karena kita melihat. Jadi misalnya nih, kalau kita
punya orang tua yang abusive. Kita kan mengalami langsung ya, kita trauma karena orang tua kita abusive. Yang kedua, namanya vicarious trauma atau secondary trauma. Trauma karena misalnya kita punya tetangga yang abusive sama anaknya. Setiap hari yang kita dengar adalah suara anaknya nangis-nangis karena dipukul. Itu pun bisa menimbulkan trauma, padahal bukan kita yang dipukul. Tapi kitanya trauma, itu namanya secondary trauma atau vicarious trauma. Jadi yang aku ulangin itu ya, trauma ada kita yang mengalami sama kita jadi secondary karena kita dengar, kita lihat, kita pun jadi trauma. Nah, kalau yang tadi kamu tanya, apa sih jenis-jenis trauma? Aku akan golongin trauma jadi 2 kelompok besar. Yang pertama, jenis-jenis trauma berdasarkan waktunya. Ada yang namanya trauma akut, yang tadi kamu sebut. Yang kedua, trauma kronis. Trauma akut itu adalah trauma yang terjadi baru aja. Karena satu kejadian hebat. Misalnya, kita naik kendaraan umum, terus kendaraan umumnya kecelakaan. Kita satu-satunya penumpang yang hidup gitu. Itu kejadian trauma yang akut. Atau sesederhana kita di jalan tengah malam, terus kita dibegal, tapi kitanya nggak kenapa-napa. Itu kejadian yang satu kali terjadi dan baru banget terjadi. Itu trauma akut. Kalau trauma kronis, itu artinya trauma yang terjadi bertahun-tahun dan terus-menerus. Misalnya anak-anak yang punya orang tua kayak tadi abusive, itu kan peristiwa yang dari mungkin dia kecil sampai dia besar terus-menerus, itu namanya trauma kronis. Nah, kalau dari tipe-tipe kejadiannya ada 5. Yang pertama trauma karena kekerasan massal. Jadi misalnya kerusuhan, tawuran, itu karena kekerasannya bersifat massal, semua ngalamin. Yang kedua trauma karena bencana alam. Tiba-tiba gempa bumi, banjir, tsunami, gitu. Itu trauma karena kejadian bencana alam. Yang ketiga, trauma karena kecelakaan. Ya, kita naik pesawat terus kenapa, kita naik bis kenapa, trauma karena kecelakaan. Yang keempat, trauma karena kekerasan, tapi sifatnya individu. Mungkin yang kayak tadi tuh, kita diselingkuhin sama pacar kita diduain, ditigain. Ya, termasuk kekerasan emosional. Kalau kayak gitu. Gitu. Kan kekerasan kan ada kekerasan fisik, ada kekerasan emosional, banyak jenisnya kan. Atau gaslighting, itu juga sama tuh. Jadi sifat trauma ini kekerasan yang sifatnya individual. Dan yang kelima, trauma karena jenis-jenis pekerjaan. Ini jenis kelima biasanya dialami oleh orang-orang yang bekerja di lingkungan pekerjaan sosial, misalnya konselor, atau pekerja sosial, atau dokter, psikolog, psikiater, yang kerjaannya setiap hari mendengarkan cerita orang. Itu yang tadi aku bilang juga tuh jadinya secondary trauma. Kebayang nggak misalnya ada konselor yang setiap hari dengerin cerita, misalnya dia konselor buat korban kekerasan dalam rumah tangga di sebuah yayasan tertentu. Setiap hari kerjaannya dengerin gimana suami itu berbuat kekejaman pada istri. Setiap hari itu yang dia denger. Lama-lama di satu titik mungkin aja nih si konselor ini jadi takut menikah. Atau jadi ikutan curiga sama suaminya sendiri. Jangan-jangan nanti suami saya kayak ceritanya si ibu itu. Jangan-jangan nanti suami saya kayak ceritanya si ibu itu. Itu tuh bisa trauma karena pekerjaan kita. Secondary trauma kita nggak mengalami, tapi karena kita terpapar terus, kita jadi trauma. Itu bisa juga. Nah itu sih Lei kalau jenis-jenis trauma. Nah, kan jenis-jenis trauma tadi Kak Hani sempat bilang ada trauma akut dan trauma kronis. Tergantung sama waktunya ya Kak ya? Iya benar. Nah, kalau seandainya trauma kronis kan secara terus-menerus dan ada jangka panjangnya. Nah, kalau trauma akut itu berarti batas antara trauma akut dan trauma kronis ada nggak sih Kak? Misalnya kayak trauma akut, lo bisa dibilang lo trauma akut kalau traumanya cuman 3 bulan misalnya gitu. Ada nggak sih Kak sebenarnya jangka waktu tertentunya?
Kalau trauma akut itu misalnya, kalau zaman-zaman dulu nih kita suka denger ospek. Ya taruhlah misalnya kalau kayak di sinetron-sinetron atau kejadian nyata, adik kelas yang baru masuk, terus dibully sama kakak kelasnya. Misalnya diajak ke WC terus disuruh buka baju. Itu akut karena kejadian jebret saat itu juga. Kalau itu berulang lagi, besok terjadi lagi, itu lama-lama kronis. Maksudnya itu terjadi 3 hari udah disebut kronis belum? Kalau itu sifatnya terus-menerus, lama-lama disebut kronis. Tapi kalau kamu tanya ada patokannya nggak kak disebut sekian bulan? Nggak ada patokannya, tapi intinya sesuatu yang berulang dan bertahun-tahun, berbulan-bulan itu kronis. Jadi kalau misalnya kita bilang kak bullying itu akut atau kronis, ya tergantung. Kalau pas baru banget itu kejadian, ya dia akut. Tapi kalau itu udah terjadi, dibully lagi, udah itu jadi sesuatu yang kronis, gitu. Berarti ini benar-benar cuma 2 ya kak, trauma itu akut dan kronis, nggak ada yang trauma ringan lah, atau apa selainnya gitu kak? Kalau tadi akut dan kronis itu kalau dilihat dari segi waktu. Kalau nanti jadi dari segi intensitas ya akan beda lagi. Kalau tadi kan dari jenisnya tuh. Kalau tadi kan dari Waktu. Asalnya. Tadi waktu akut kronis. Kalau yang tadi kekerasan apa itu kan dari asalnya. Tapi kalau tadi trauma ringan atau berat, yang tadi aku bilang itu tidak bisa didefinisikan. Kenapa? Karena trauma sifatnya subjektif. Gitu. Jadi buat kamu mungkin digituin sama cowok kamu yang pemain basket itu berat banget. Tapi buat temen kamu, enggak, gue biasa aja kok. Karena buat dia itu ringan. Jadi kalau kita sebut patokan trauma berat, trauma ringan, itu susah. Karena yang tadi sifat trauma subjektif. Begitu. Nah, berarti kalau kita ngomongin penyebab trauma juga subjektif dong ya kak? Iya. Nah, tapi kalau pengetahuan Kak Hani yang paling sering menyebabkan trauma itu biasanya apa aja sih kak? Yang paling sering menyebabkan trauma segala hal. Kita trauma sesederhana orang pernah minum kopi terus dia sakit mah. Bisa jadi setelah itu dia nggak mau minum kopi lagi. Bisa. Gitu. Jadi nggak mesti hal yang besar, tapi hal yang kecil pun bisa. Karena sifatnya tadi subjektif, sesubjektif itu. Aku dulu aku tuh sadarnya setelah gede ya. Aku tuh dari dulu, pernah di satu titik aku tuh nggak suka siomay Bandung itu yang pakai bumbu kacang. Setelah aku inget-inget, sekarang sih udah suka lagi. Tapi ada masa tuh aku benar-benar menghindari itu gitu kan. Terus aku ingat kenapa ya? Aku ternyata inget waktu aku kecil, aku pernah makan siomay Bandung itu, ternyata di dalam siomay Bandung itu entah gimana penjualnya ada potongan karet. Jadi pas aku makan tuh pahit. Makanya aku nggak pernah suka ternyata karena setiap kali lidahku kena sensasi siomay Bandung, keingetnya tuh kayak pahit gitu. Jadi aku tuh ada beberapa tahun tuh aku nggak akan makan siomay Bandung karena kayak kok yang selalu gue inget ada rasa karet sih di mulut gitu. Sesederhana itu tuh, nggak mesti kejadian bullying, kecelakaan. Personal banget kan, makan siomay aja bisa trauma gitu. Iya, tadi hampir aja aku ngomong kalau padahal cuman itu ya kak, sementara trauma itu nggak bisa dibilang kayak gitu. Nggak bisa. Hampir aja nggak bisa. Hampir aja kesebut ya. Dan sebaliknya ya Li, tadi tuh aku baru dapat klien yang dia bilang gini, justru kalau tadi kan kita suka ngerendahin traumanya orang lain gitu aja trauma gitu ya. Tapi hati-hati, sebaliknya juga ada, kita mengecilkan trauma kita sendiri. Ya kita merasa gini, kok temen gue digituin gak apa-apa sih? Berarti gue harusnya gak apa-apa dong. Loh, nah sering banget kok gitu sih, ngerti gak? Ngerti banget. Nah, itu jangan. Kalau orang lain gak apa-apa ya kenapa kita harus jadi kayak mereka sih? Kalau buat orang lain itu gak apa-apa, buat kita apa-apa ya gak apa-apa. Kenapa sih kita harus pakai standarnya orang lain? Lagi-lagi yang tadi aku bilang tuh, Le, trauma itu, please, itu subjektif banget. Jadi kita nggak perlu pakai standar orang, berarti gue kurang kuat, berarti aku lemah gitu. Ya bukan. Karena emang beda aja.
Gitu. Jadi jangan pernah jadi jahat sama diri sendiri ya, Le. Iya. Kadang-kadang kayak, aduh apa gue lebay ya, apa gue Iya. gitu. Nah, biasanya nih Kak, kalau seandainya trauma itu terjadi, cara ngatasinnya baik. Misalnya kita merasakan trauma itu, gimana cara kita ngatasinnya Kak? Atau orang-orang terdekat kita mengalami trauma, gimana cara ngatasinnya Kak? Cara mengatasi, beberapa poin yang perlu diingat nih kalau kita omongin yang namanya mengatasi trauma. Yang pertama, mengatasi trauma itu butuh waktu dan proses, bukan instan. Satu kali kamu cerita, terus kamu berharap kamu udah gak trauma. Satu kali kamu misalnya konseling, terus berharap kamu gak trauma. Ya gak bisa, tidak semudah itu Ferguson. Kamu traumanya belasan tahun. Ya kali kan, konseling 1 jam, terus kamu berharap bisa sembuh. Emangnya konselornya itu punya tongkat sihir, simsalabim langsung sembuh? Sulap kan enggak. Jadi yang perlu banget kita ingat kalau kita bilang mau mengatasi trauma, ingat butuh waktu dan proses. Artinya, kita perlu sabar sama diri sendiri. Jangan kayak gini, kemarin udah konseling kok hari ini masih trauma lagi. Ya ampun, iya dong, kasih waktu ke diri sendiri, jangan kejam. Gitu. Yang kedua yang perlu diingat lagi, trauma itu bisa terjadi berulang-ulang sepanjang hidup kita. Waktu kecil misalnya tadi trauma sama siomay dan karet. Iya bisa aja besok-besok trauma karena naik bis terus kita hampir kecopetan, terus jadi nggak mau naik bis lagi. Besoknya lagi kita trauma karena pas lagi jalan kaki di trotoar kita dijambret. Jadi trauma itu memang sesuatu yang akan kemungkinan bisa kita alami terus-menerus. Namanya kita hidup. Yang tadi kamu bilang ya, hidup itu seperti roda, kadang di atas kadang di bawah, ada senang ada sedih. Ya seperti itulah hidup kita. Jadi nggak mungkin kita bilangnya, Kak, kalau aku udah sembuh dari trauma, berarti aku nggak akan pernah trauma lagi dong. Ya ilah, trauma itu kagak ada vaksinnya. Jadi bukan berarti kamu sekali sembuh trauma nggak akan pernah trauma lagi. Itu yang perlu diingat. Yang berikutnya, bisa, dan itu akan terjadi gitu. Bisa karena kejadian lama atau yang tadi ada kejadian baru lagi gitu. Terus yang ketiga yang akan membantu kita mengatasi trauma adalah kalau kita sadar kita trauma, kita tidak memakai itu untuk jadi alasan untuk kita tidak berubah. Maksudnya gini, Lei, seringkali nih, misalnya tadi kayak contohnya kamu lagi deh, punya cowok anak basket, terus diduain. Terus besok-besok ada cowok anak basket deketin kita. Dan kata yang pernah tahu sih, dia ini beneran baik gitu, dan dia beneran sayang, katakanlah sesempurna itu kisahnya ya. Tapi karena kita bilang karena kita bilang enggak mau, karena gue pernah punya cowok anak basket dan dia playboy, gue nggak mau lagi. Terus dibilang, lu jangan gitu, dia tuh baik, terima aja. Terus kita alasan lagi, enggak, pokoknya gue udah trauma, enggak akan pernah. Ya mohon maaf, kalau kita berpegangan pada itu terus dan kita tidak mau berubah, ya udah kita kan selamanya nggak sembuh. Maksudnya analoginya gini, kita dulu waktu sekolah kita tahu nggak bisa pelajaran matematika. Apa iya kalau dikasih soal susah kita akan bilang sama guru, nggak bisa bu, saya nggak bisa, saya nggak akan kerjain? Kan enggak ya, kita kan justru belajar ya, cari guru les kek, tanya temen kayak gitu kan. Kita berusaha mengatasi kekurangan itu. Ya ini sama, kalau kita bilang kita mau sembuh dari trauma, tapi setiap kali dapat pengalaman baru yang mungkin akan bersentuhan sama si kejadian traumatis, kita malah bilangnya kayak nggak bisa, karena gue trauma, gue jadi nggak mau mencoba. Ya udah, sepanjang-panjang waktu aja kita akan begitu terus. Atau kita jadi membenarkan perilaku kita dengan alasan bahwa gue trauma. Ya jangan, kita nggak akan pernah maju artinya kalau kayak gitu. Jadi untuk proses gimana caranya kita bisa keluar, ya memang prosesnya panjang, butuh waktu, dan butuh usaha dari kita. Bukan kayak langsung sembuh gitu ya, enggak, perlu usaha-usaha dari kita. Dan yang terakhir yang perlu diingat gini, Lei, kita mungkin seringkali deh
kita tuh bisa sembuh dari trauma ketika kita mengalami kejadian yang serupa dan hasilnya berbeda. Contoh kalau tadi kita punya definisi anak basket playboy. Ya. Tapi ketika akhirnya satu hari kamu pacaran lagi sama anak basket, bahkan sampai nikah, dan sampai selama pernikahan dia itu benar-benar cowok yang baik sebaik itu, kan akhirnya pengalaman traumatis yang dibilang bahwa anak basket playboy tergantikan kan, gitu. Jadi memang perlu pengalamannya, perlu kejadian yang sama, tapi pengalamannya beda. Tapi kalau balik yang kayak tadi, enggak, pokoknya nggak mau anak basket, ya kan nggak akan pernah sembuh ya traumanya. Jadi memang perlu dihadapi, dan ketika dihadapi itu, semoga kita dapat pengalaman yang baru yang akan membuat kita ganti tuh cara pikirnya. Begitu, Leita. Berarti memang butuh waktu dan butuh jiwa yang besar untuk kita hadapin lagi nih situasi yang kayak gini, harus ditabrak lagi, gitu ya Kak ya? Aku suka banget tuh kata-kata jiwa yang besar. Perlu jiwa yang besar buat hadapin itu semua. Siapa tahu memang hasilnya beda gitu. Iya, betul. Nah, kan tadi kita udah ngomongin segala macam tentang trauma Kak. Dari trauma akut lah, trauma kronis lah, cara kita gimana ngatasinnya. Nah, ada nggak Kak situasi-situasi tertentu yang menunjukkan kalau seseorang ini sebenarnya butuh ditangani oleh pihak profesional gitu jika mengalami trauma tertentu? Ada nggak sih Kak ciri-cirinya atau kapan gitu orang itu bisa dikatakan butuh penanganan lebih lanjut dari pihak yang profesional? Oke, kapan ketika kita merasa kita trauma kita butuh dibantu? Pertanyaan yang bagus, karena tidak semua trauma butuh bantuan profesional. Ada hal yang kita bisa sembuh sendiri atau cukup cerita sama teman bisa. Tapi patokannya kapan kita butuh bantuan profesional, ini untuk semua kasus sebenarnya, Le. Ada yang namanya 4D. 4D itu deviance, danger, distress, sama dysfunction. Jadi 4D itu dysfunction, distress, deviance, sama danger. Apa sih? Jadi kalau kita udah mengalami salah satu dari 4 ini, artinya kita sudah butuh bantuan. D yang pertama adalah distress. Distress itu ketika kita terus-menerus ada di dalam emosi yang tidak menyenangkan. Kita jadi lebih mudah marah, jadi sedih terus-menerus, dan lain sebagainya. Secara emosi sudah terganggu, bahkan orang sekitar kita pun sudah terganggu. Orang lain yang udah bilang kayak, "Le, lu tuh ini banget sih, gue tuh jadi terganggu lihat lu yang begitu." Jadi secara emosi kita sudah sangat terpengaruh dan orang lain pun bahkan sudah merasa terganggu. Itu artinya distress. Ada emosi yang tidak baik terus-menerus kita rasakan. Yang kedua, itu deviance. Sudah ada perilaku-perilaku yang menyimpang yang kita lakukan. Misalnya nih menyimpang kayak, ini contoh ekstrim ya. Kita mandi udah nggak pakai sabun mandi lagi. Kita mandi udah pakai sabun cuci piring. Itu contoh ekstrim. Atau kita mulai malas bersihin kamar, sampai kamar kita itu udah ada kecoa merayap di mana-mana, kita nggak peduli, kayak ya udah biarin aja. Terus kenapa? Dibiarin aja tuh kecoa. Atau mungkin ada bekas makanan di kamar kita nggak buang, ya kalau semalaman 2 hari mungkin bekas makanan itu bau, tapi akhirnya kita bersihin nggak apa-apa. Tapi kalau sampai itu bekas makanan udah sampai belatungan keluar, tapi kita masih nggak bersihin juga, biarin aja, itu kan udah deviance ya, udah menyimpang dari norma sosial yang ada. Yang ketiga itu dysfunction. Ketika pengalaman traumatisnya udah bikin kita gagal berfungsi. Artinya kalau kita mahasiswa, kita udah jadi nggak bisa kuliah lagi. Kalau kita ini karyawan, kita performanya sampai turun, sampai kena marah sama bos, sampai dipecat, sampai dipanggil HRD. Kita sebagai anak juga udah jadi bikin kasus di rumah, sebagai pacar juga udah bikin kasus. Pokoknya secara kehidupan sosial udah dysfunction. Itu juga udah tanda bahwa kita butuh bantuan profesional. Dan yang terakhir itu danger.
Artinya kita sudah berpikiran yang membahayakan diri kita, self-harm, bunuh diri, atau membahayakan orang lain. Kita punya keinginan membunuh orang. Nah, kalau karena kita mengalami kejadian traumatis dan salah satu dari 4 gejala ini muncul, itu sebaiknya mencari bantuan profesional. Distress, deviance, dysfunction, sama danger. Kalau salah satu dari 4 itu udah muncul, perlu cari bantuan profesional. Begitu. Nah, Kak, gejala-gejala 4D ini muncul, itu kan tergantung nggak sih sama jangka waktunya, Kak? Misalnya gini, ketika kita putus sama pacar misalnya, itu kan akan mengalami distress, pasti. Betul. Nah, itu ada nggak waktu tertentunya? Kalau seandainya lo stres sampai sebulan, berarti lo butuh nih konseling ke psikolog gitu. Atau memang itu kan emang hal yang wajar gitu loh, Kak? Ada nggak, Kak, jangka waktunya gejala-gejala ini timbul? Kalau pokoknya kalau gejala ini timbul sebulan setelah kejadian, baru lo ke profesional gitu. Ada nggak sih, Kak, batas-batas waktu tertentunya? Kalau secara teori, kalau kita ngomongin waktu, ada yang bilang kalau kita baru mengalami kejadian yang luar biasa, ada masa adjustment kurang lebih 6 bulan. Gitu. Kalau setelah 6 bulan masih begitu terus, rasanya udah mulai butuh bantuan profesional. Bener banget yang kamu bilang, Lei, baru diputusin terus jadi nggak mood, nggak pengen ngapa-ngapain. Ya iya dong ya, namanya orang baru dilukai, baru terluka, masa kita ngarepinnya langsung bisa baik-baik aja, kan bohong. Pasti kan ada gejala yang muncul. Kalau secara fisik, ya kita baru aja kepotong pisau, ya kan nggak mungkin ya langsung kita berani pegang lemon atau langsung pegang garam, kan nggak mungkin, gitu kan. Pasti kita takut, pasti kita nggak bisa, dan itu nggak apa-apa. Tapi mungkin tadi ada yang namanya rentang kita untuk adjustment. Kalau setelah 6 bulan kita masih nggak bisa adjustment, itu sudah butuh bantuan profesional. Itu untuk tadi ciri yang distress ya. Tapi kalau tadi distressnya itu udah bikin kamu jadi menyimpang, dan menyimpangnya tadi kayak udah sampai nggak bersihin kamar, sampai kamarnya ada belatung, ada kecoa, itu sih udah tanda-tanda. Atau kayak tadi mandinya udah pakai sabun cuci piring gitu ya. Terus memilih kamu makan ada nasi, tapi kamu pilih nasi yang udah kering, yang udah 3 hari. Terus memilih makanan yang basi. Nah itu tuh udah deviance banget gitu. Jadi udah butuh tuh, sekalipun itu terjadi di bawah 6 bulan, udah butuh bantuan gitu. Mengalami goncangan mental yang cukup berat ya kalau seperti itu. Iya, betul. Nah, kayaknya kita udah ngobrolin trauma begitu dalam nih, Kak. Thank you banget nih Kak Hani udah mau cerita-cerita dan diskusi sama aku tentang trauma ini. Terima kasih ya, Kak ya. Nah, sebagai penutup aku mau ngerangkum sih buat listeners. Jadi dari tadi aku diskusi sama Kak Hani, ternyata trauma itu sifatnya subjektif. Bisa dari pengalaman, bisa dari lingkungan, dan pasti pengalaman dan lingkungan orang itu berbeda-beda. Jadi jangan sampai sekali-sekali personer semua untuk ngeklaim atau menjudge trauma seseorang. Lo kok gitu aja udah trauma sih, udah gak mau lagi sih ngelakuin itu, gue aja biasa aja. No way, karena trauma itu sifatnya subjektif. Nah, mungkin segitu aja dulu untuk episode kali ini ya Kak Hani ya. Iya, Le. Makasih banget udah ngobrol sama aku. Jadi aku Leita Lovmanya Siregar dan Kak Hani pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye. Bye.